Jangan teruskan video ini kalau mentalmu lemah. Karena kali ini, kita menyaksikan bagaimana wajah arogansi dibenamkan langsung ke lautan oleh tangan tegas prajurit negara. Bukan kisah biasa. Ini adalah balasan nyata dari ketidakadilan yang dibiarkan terlalu lama. Preman-preman ormas GRIP yang selama ini merasa kebal hukum, akhirnya dipaksa menyentuh dasar kehinaan oleh kekuatan yang tak bisa mereka beli, TNI. Siapkan hati, karena kisah ini akan membuatmu berdiri dari duduk. Assalamualaikum, halo sobat pembela keadilan. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana keberanian, ketegasan, dan keadilan jadi cerita utama. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu channel ini tumbuh agar lebih banyak kisah kebenaran bisa terangkat. Semoga kalian semua sehat, diberi kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari kezaliman yang menggerogoti negeri. Amin. Muara Angke dulunya adalah kawasan pesisir yang tenang. Nelayan pulang dengan tawa, anak-anak bermain di pasir, dan warung-warung ramai oleh cerita pagi. Tapi semua itu perlahan hilang sejak kemunculan sekelompok ormas liar yang menyebut diri mereka GRIP. Dengan seragam loreng merah menyala, mereka datang bukan untuk menjaga, tapi untuk menguasai. Mereka bukan pelindung, tapi pemalak berseragam, haus kuasa, dan tak kenal belas kasihan. Dengan dalih menjaga keamanan, mereka mematok pungutan liar dari setiap kapal yang sandar. Warga yang tak mampu bayar akan kehilangan alat tangkap, bahkan diusir dari dermaga. Para pedagang dipalak, ibu-ibu diintimidasi, dan para pemuda dipaksa bergabung. Mereka bertindak seolah kebal hukum. Bahkan ketika warga melapor, entah kenapa tak ada tindak lanjut. Ketakutan perlahan menjelma jadi keputusasaan. Sampai akhirnya, seorang warga bernama Pak Ahmad, yang dulu adalah mantan anggota TNI, memutuskan untuk melawan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan akal. Ia menyusun laporan rinci, menyertakan bukti rekaman intimidasi, dan mengirimkan surat terbuka ke kodim terdekat. Surat itu diam-diam menyebar. Dan seperti bara kecil yang menyulut api, laporan itu akhirnya sampai ke tangan orang yang tepat. TNI tidak diam. Mereka membaca, mereka mendengar, dan mereka mulai bergerak. Sebuah tim kecil dibentuk secara diam-diam, berisi pasukan dengan pengalaman di medan psikologis dan intelijen lapangan. Mereka menyamar sebagai nelayan dan pedagang, memetakan posisi, aktivitas, dan pola para anggota GRIP. Setiap gerakan direkam. Setiap suara dicatat. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Waktu itu datang pada suatu malam yang tenang. Langit mendung menutupi cahaya bulan, dan angin laut berembus dingin. Di balik kapal kayu tua, pasukan TNI telah bersiap. Tak ada sirene, tak ada teriakan. Yang ada hanya tekad untuk membebaskan rakyat dari cengkeraman preman yang terlalu lama merasa menjadi raja. Malam itu, sejarah akan berubah. Dan bagi GRIP, malam itu adalah awal dari neraka. Fajar belum menyingsing ketika kapal TNI tanpa tanda khusus bergerak masuk ke perairan Muara Angke. Di atasnya, pasukan elit bergerak senyap, mengenakan pakaian sipil agar tak terdeteksi. Mereka menyusup ke pos-pos yang biasa dipakai GRIP untuk menyimpan hasil palakan. Ada yang masuk ke rumah-rumah kosong, ada pula yang bersiaga di belakang gudang tua. Ini bukan operasi biasa. Ini penghakiman tanpa suara. Saat matahari pertama mulai menerpa horizon, operasi dimulai. Pasukan dengan cepat menangkap satu persatu anggota GRIP yang sedang tertidur atau bersantai. Tak ada waktu bagi mereka untuk melawan. Semua dilakukan cepat, senyap, dan penuh ketegasan. Yang coba lari, dilumpuhkan. Yang melawan, ditahan dengan teknik khusus. Tak ada darah, hanya rasa malu dan ketakutan di wajah para preman itu. 20 orang lebih, semuanya memakai seragam loreng merah, yang dulu dipakai untuk menakut-nakuti warga, kini dipaksa berlutut di pinggir dermaga. Wajah-wajah pongah itu kini tak lebih dari bayangan ketakutan. Para nelayan menyaksikan dari kejauhan, diam, terperangah. Tak ada yang bersuara. Yang ada hanya desir angin laut yang mengantar rasa lega perlahan ke dada mereka. Komandan pasukan maju ke depan, berdiri tegak di hadapan para preman. Kalian pikir laut ini bisa kalian kuasai? Kalian pikir rakyat ini bisa kalian jajah? Hari ini, kalian akan belajar dengan cara yang tidak akan kalian lupakan. Tanpa banyak bicara,
Pasukan mulai menarik satu persatu tubuh para preman ke atas kapal patroli. Tangan diikat longgar, hanya untuk mencegah perlawanan kecil. Kemudian, satu demi satu, tubuh-tubuh itu dilemparkan ke laut. Air menyambut mereka dingin, kasar, dan tak kenal ampun. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyadarkan. Mereka yang dulunya berdiri di atas penderitaan warga, kini disambut oleh laut yang tak pernah bisa disuap. Suara cipratan air bergantian dengan teriakan panik para preman. Tapi TNI tetap diam, fokus, dan dingin. Tak ada kamera, tak ada publikasi besar. Ini bukan sandiwara. Ini pesan nyata bahwa negara masih punya taring. Setelah semuanya dilempar ke laut, mereka dibiarkan berenang sendiri ke tepian. Basah, malu, dan terguncang. Dan bagi warga Muara Angke, hari itu menjadi titik balik. Mereka tahu, keadilan itu nyata, dan jika mereka berani bersuara, akan selalu ada yang berdiri di pihak kebenaran. Di pinggir dermaga, tubuh-tubuh preman basah kuyup menggigil. Mata mereka kosong, tak percaya mereka dipermalukan sedemikian rupa. Orang-orang yang dulu berdiri pongah di depan pasar, kini tak sanggup menatap siapapun. Beberapa bahkan menangis diam-diam, bukan karena dinginnya air laut, tapi karena harga diri mereka dihempaskan ke titik paling rendah. Mereka tak pernah menyangka, tangan kekuasaan bisa turun sedekat ini. Seorang anggota GRIP, bernama Roy, duduk memeluk lutut. Dulu, dia dikenal bengis. Tapi pagi itu, ia hanya manusia biasa yang kehilangan arah. Seorang tentara muda menghampirinya, melemparkan sepotong roti dan berkata, "Laut bisa mengajarimu lebih banyak dari sekolah manapun." Roy tak menjawab. Tapi di sudut matanya, ada air yang tak bisa dia tahan. Untuk pertama kalinya, dia merasa malu. Salah satu preman yang paling senior, Bang Ujang, mencoba bicara kepada komandan. Dengan suara lirih, dia berkata, "Saya dulu juga dari keluarga nelayan, Pak. Tapi dunia keras, saya salah jalan." Komandan hanya memandang datar. "Laut ini keras, Ujang. Tapi bukan untuk dijadikan alasan menindas. Kau pilih jalan gelap, sekarang terima cahaya yang membakar matamu." Tak ada makian, hanya ketegasan. Di pos komando TNI darurat, para preman dikumpulkan untuk diberi dua pilihan: jalani rehabilitasi sosial, atau hadapi proses hukum berdasarkan laporan warga. Beberapa memilih masuk pembinaan, yang lain pasrah di gelandang. Tak ada satupun yang bisa menyangkal bukti yang dikumpulkan oleh warga dan pasukan TNI. Ini bukan pembalasan dendam. Ini penataan ulang. Sebuah reformasi sosial berskala lokal. Sore hari, warga berdatangan ke dermaga. Mereka datang bukan membawa batu, tapi makanan dan air hangat. Seorang ibu mendekati preman yang pernah merampas dagangannya, lalu berkata, "Kalau kamu mau berubah, kami akan bantu." Kata-kata sederhana itu membuat banyak dari mereka terisak. Dunia yang mereka pikir sudah memusuhi mereka, ternyata masih memberi kesempatan. TNI mengatur agar semua bekas anggota GRIP yang memilih rehabilitasi disebar ke berbagai daerah pelatihan kerja. Mereka akan diawasi, diuji, dan diberi kesempatan baru. Tapi nama mereka tetap dicatat. Bukan sebagai catatan hitam, melainkan pengingat bahwa kejahatan bisa ditebus asal benar-benar niat. Dan bagi TNI, misi mereka belum selesai. Mereka akan kembali bila ketertiban kembali diganggu. Muara Angke berubah drastis dalam hitungan hari. Dermaga yang dulu sunyi kini mulai ramai kembali. Para nelayan kembali tersenyum saat turun dari kapal. Tak lagi dihantui pungutan keamanan. Anak-anak bermain lagi di pasir, berteriak tanpa rasa takut. Para ibu mulai berdagang ikan tanpa harus menyisihkan uang untuk para pengangguran berseragam ormas. Kehidupan mulai terasa normal. Pemerintah daerah, yang sebelumnya abai, mulai gerak cepat. Mereka kirim bantuan untuk perbaikan fasilitas umum, membentuk koperasi nelayan, dan membuka akses pelatihan kerja. TNI pun tak langsung pergi. Mereka menugaskan beberapa anggota untuk menetap sementara, sebagai penyeimbang dan penjaga. Kali ini, bukan dalam bentuk kekuatan, tapi dalam bentuk pengawasan damai. Warga pun sadar bahwa mereka bukan sekadar penonton dalam perubahan ini. Mereka mulai aktif. Para pemuda membentuk kelompok pengawas komunitas.
Ibu-ibu membuka dapur bersama bagi keluarga nelayan. Anak-anak diajarkan tentang pentingnya berbicara ketika melihat ketidakadilan. Semangat gotong royong kembali terasa, dan rasa percaya pada hukum perlahan kembali tumbuh. Tak sedikit yang masih merasa takut jika Grip akan kembali, diam-diam membalas dendam. Tapi TNI sudah lebih dulu memasang mata-mata di berbagai titik. Mereka tahu, kejahatan sering menyelinap lewat celah kecil. Maka kali ini, celah itu ditutup rapat. Dan pesan telah disebarkan ke seluruh wilayah pesisir. Siapapun yang coba bertindak seperti Grip, akan berhadapan langsung dengan kekuatan negara. Di tengah perubahan itu, ada satu hal yang menyentuh. Seorang mantan anggota Grip yang masuk program pembinaan kembali ke Muara Angke. Ia membawa sepeda motor hasil kerja jujur dari pelatihan. Ia mendatangi rumah ibu yang pernah dia rampas, dan bersimpuh meminta maaf. Kalau ibu nggak kasih saya makan waktu itu, saya mungkin tetap jadi sampah. Dan sang ibu hanya menjawab, kamu sekarang bukan sampah, kamu manusia. Perubahan tak terjadi dalam semalam. Tapi hari itu, Muara Angke membuktikan satu hal, bahwa ketika masyarakat bersatu, dan ketika aparat menegakkan keadilan tanpa kompromi, maka tempat gelap bisa berubah jadi cahaya. Bukan dengan kebencian, tapi dengan keberanian dan tindakan nyata. Hari ini, nama Grip tak lagi ditakuti di Muara Angke. Bahkan, ia hanya disebut sebagai contoh buruk dalam pembicaraan warga. Tapi bukan hanya ormas itu yang runtuh, rasa takut pun ikut roboh. Yang dulu dibangun dari intimidasi dan kekerasan, kini diganti dengan keberanian dan semangat saling jaga. Muara Angke membuktikan, kejahatan bisa dikalahkan. Bukan dengan balas dendam, tapi dengan keberanian terukur. Para preman kini tersebar. Sebagian menjadi pekerja di tempat pelatihan binaan TNI, sebagian masih menjalani proses hukum. Tapi kisah mereka menjadi pelajaran hidup, bahwa kejahatan yang dibungkus kebanggaan palsu tak akan pernah menang di hadapan kebenaran yang bersatu. Mereka kini tahu, kesombongan tidak akan pernah bisa berenang terlalu lama di lautan keadilan. Warga pun tak melupakan jasa TNI. Setiap tanggal operasi dibersihkan, mereka adakan doa bersama di dermaga. Bukan untuk mengenang kekerasan, tapi untuk mengenang titik balik. Mereka tahu, tidak semua tentara hanya hadir saat perang. Kadang, mereka datang saat rakyat butuh perlindungan, tanpa harus diminta. Dan itu lebih dari cukup untuk membuat rakyat percaya lagi. Di akhir kisah ini, kita semua diajak untuk merenung. Bahwa negara ini besar bukan karena kekuasaan, tapi karena orang-orang yang berani menjaga marwahnya. Dari seorang Pak Ahmad yang bersuara, hingga pasukan TNI yang bergerak diam. Semua bergerak karena satu alasan, agar yang lemah tidak selamanya diinjak. Untuk kalian yang menonton sampai akhir, terima kasih sudah menyimak kisah nyata ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke orang-orang di sekitar kalian. Siapa tahu, langkah kecil kalian hari ini bisa menyelamatkan satu kampung dari kegelapan esok hari. Jadilah bagian dari perubahan. Jangan takut bersuara, karena keadilan kadang hanya butuh satu orang untuk memulainya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga kalian selalu sehat, kuat, dan diberi keberanian untuk berdiri di pihak yang benar. Merdeka!